Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di kelas laboratorium pengantar akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Namun, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu mengenai gambaran umum siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari 4 proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, serta pelaporan. Proses pencatatan diawali dari adanya transaksi. Transaksi yang terjadi akan menghasilkan dokumen transaksi yang akan menjadi dasar dalam membuat jurnal. Setelah kita membuat jurnal, kita akan memasuki ke proses pencatatan ke dalam buku besar. Proses pencatatan dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Nah, buku besar ini terdiri dari 2, yaitu ada buku besar utama dan ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu yang termasuk ke dalam buku besar pembantu yaitu ada buku besar pembantu utang dan ada buku besar pembantu piutang. Setelah kita masuk ke proses penggolongan yaitu buku besar, kita akan kita akan lanjutkan ke pengikhtisaran. Proses pengikhtisaran yaitu berupa neraca lajur. Saldo-saldo yang ada di buku besar akan dimasukkan ke dalam neraca lajur di kolom neraca saldo. Neraca lajur ini terdiri dari beberapa kolom. Ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, nanti ada juga laba rugi, dan kolom neraca atau laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Setelah kita masuk ke proses pengikhtisaran atau di sini neraca lajur, kita akan memasuki proses pelaporan, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dalam PSAK 1 itu ada 7, tapi yang akan kita pelajari di sini hanya 5 dulu. Nah, di sini laporan keuangan yang harus kita buat, yang pertama yaitu ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, tapi dalam perusahaan perseroan terbatas tidak ada yang namanya laporan perubahan ekuitas. Adanya yaitu laporan laba ditahan. Nah, laporan perubahan ekuitas hanya ada di perusahaan perorangan, CV, dan firma. Setelah kita membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan, kita akan masuk ke laporan posisi keuangan atau biasa juga disebut dengan neraca, statement of financial position. Nah, setelah kita membuat laporan posisi keuangan, kita akan masuk ke laporan arus kas. Setelah membuat laporan arus kas, baru kita harus membuat catatan atas laporan keuangan. Setelah kita membuat laporan keuangan, kita harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun sementara. Nah, setelah itu kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Sebenarnya neraca saldo setelah penutupan isinya itu sama seperti laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, setelah kita membuat neraca saldo setelah penutupan, kita akan membuat jurnal pembalik di awal periode selanjutnya. Ini sifatnya opsional, bisa ada
bisa tidak ada, bisa dibuat atau bisa tidak dibuat. Jadi ini dibuatnya di awal periode. Sedangkan ini dibuat untuk laporan keuangan, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup dibuat di akhir periode. Seperti itu. Sebelum kita membahas siklus akuntansi secara keseluruhan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi rumusnya yaitu aset atau aset sama dengan kewajiban atau liabilities plus modal atau equity. Di sini ada keterangan, aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk operasional perusahaan. Sedangkan kewajiban itu sama seperti utang. Utang yang harus segera dilunasi atau dibayar oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu modal. Modal atau equity yaitu sekumpulan dana atau hak para pemilik. Sekarang kita akan membahas persamaan dasar akuntansi secara detail, secara lebih detail. Nah, di sini ada perusahaan perseroan terbatas atau PT dan ada juga perusahaan perorangan CV ataupun firma. Nah, sekarang kita akan membahas perseroan terbatas dulu, persamaan akuntansinya seperti apa. Sebenarnya dasar persamaan akuntansi itu tetap sama, aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, tapi equity di sini untuk perusahaan perseroan terbatas atau PT di sini terdiri dari saham, share capital, dan return earning atau laba ditahan. Jadi equity-nya itu ada dua, ada saham dan ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari revenue dikurangi expense dikurangi dividen. Revenue itu pendapatan, expense itu beban, sedangkan dividen ini merupakan laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, jadi intinya kalau untuk perseroan terbatas itu equity-nya itu dari atau modalnya itu dari saham dan laba ditahannya. Baru laba ditahan ini terdiri dari 3, ada revenue atau pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen. Nah, sedangkan kalau untuk perusahaan perorangan, CV maupun firma, untuk persamaan dasar akuntansinya tetap sama, aset sama dengan liabilities atau kewajiban ditambah modal atau equity. Nah, tapi equity-nya di sini hanya terdiri dari revenue atau pendapatan dikurangi beban atau expense dikurangi drawing atau price. Drawing atau price ini merupakan pengambilan pribadi, pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu disebut dengan price atau bahasa Inggrisnya itu drawing. Gitu. Jadi kalau di PT ini terdiri dari saham, modal saham, sedangkan kalau di perorangan ini hanya equity-nya itu hanya dari revenue, expense dikurangi dengan drawing. Agar lebih mudah mempelajari persamaan dasar akuntansi, di sini saya akan membahas mengenai daftar akun dari setiap kelompok akun. Nah, di sini untuk kelompok akun itu sendiri ada 5 kelompok. Yang pertama ada aset, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada modal, yang keempat ada revenue atau pendapatan, dan yang kelima ada beban. Di sini kita akan membahas kelompok akun yang pertama, yaitu aset atau aset. Nah, aset ini ada 2 jenis, ada 2 kelompok. Yang pertama ada aset lancar atau current asset, yang kedua ada aset tetap atau non-current asset. Nah, untuk aset lancar merupakan
harta perusahaan yang hanya dapat digunakan kurang dari 1 tahun. Jadi umurnya itu kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan kalau untuk aset tetap, yaitu pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun. Sekarang kita akan lebih masuk ke detail akun-akunnya nih. Untuk aset lancar, contohnya itu seperti bank. Terus ada kas atau uang tunai. Uang tunai biasanya disebut dengan kas atau cash. Ada piutang usaha. Ada beban dibayar di muka, dan ada perlengkapan. Ini hanya sebagian contoh besarnya saja. Untuk piutang usaha ini maksudnya, contoh, ada pihak A dan ada pihak B. Pihak A memberikan pinjaman kepada pihak B. Otomatis bagi pihak B itu merupakan utang. Nah, tapi bagi pihak A ini merupakan piutang. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas detail mengenai aset tetap atau non-current asset. Contoh akun dari non-current asset yaitu ada tanah atau land, ada bangunan atau gedung atau building, ada kendaraan, ada mesin, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini pasti ada di setiap aset tetap, kecuali tanah. Kenapa demikian? Karena tanah ini setiap tahun biasanya nilainya relatif meningkat atau lebih tinggi. Sedangkan kalau aset lainnya seperti gedung, kendaraan, mesin, peralatan, biasanya setiap tahun nilainya akan semakin turun. Maka dari itu, ada yang disebut dengan akumulasi penyusutan, yaitu sebagai pengurang dari nilai-nilai aset tetap dari setiap aset tetapnya gitu. Nah, di sini ada perlengkapan. Untuk aset lancar ada perlengkapan, sedangkan di aset tetap ada peralatan. Terkadang masih banyak yang terbalik. Nah, untuk perlengkapan yaitu merupakan bahan habis pakai. Contohnya, misal kalau di perkantoran ada kertas atau ada pulpen atau alat tulis. Nah, biasanya itu disebut dengan perlengkapan. Sedangkan kalau peralatan itu yang nilainya itu atau masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti komputer, terus AC, telepon. Nah, itu disebut dengan peralatan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke kelompok akun kedua, yaitu akun kewajiban atau liabilities. Nah, untuk liabilities ini juga dibagi menjadi dua, ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu contohnya seperti utang usaha atau account payable, ada utang gaji, ada utang pajak, ada pendapatan diterima di muka, ada utang wesel atau notes payable yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sedangkan yang kedua yaitu ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini contohnya seperti utang bank. Biasanya utang bank lebih dari 1 tahun. Terus ada utang obligasi, ada utang hipotek, ada juga utang wesel yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke kelompok akun yang ketiga, yaitu modal atau equity. Nah, untuk perseroan terbatas dan perorangan CV dan firma ini berbeda akunnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk modal ini sedikit ada perbedaan. Nah, untuk perseroan terbatas atau PT, dia terdiri dari modal saham. Di sini modal saham biasa. Terus ada laba ditahan dan ada dividen. Sedangkan
Di perusahaan perorangan CV maupun firma, ini modalnya hanya terdiri dari modal dan drawing atau price gitu. Nah, setelah itu masuk ke akun kelompok keempat, yaitu pendapatan atau revenue. Biasanya kalau untuk perusahaan jasa, ini untuk revenue hanya revenue saja atau service revenue. Pendapatan jasa, service revenue. Nah, akun yang kelima, kelompok kelima, yaitu beban atau expense. Nah, untuk beban ini terdiri dari beberapa akun biasanya. Ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban asuransi, ada beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban utilitas atau jasa umum. Selanjutnya kita akan membahas langsung ke cara pengerjaannya, cara pengerjaan atau cara menyelesaikan persamaan dasar akuntansi. Langkah-langkahnya yaitu ada 3 langkah nih. Yang pertama, analisis dulu pengaruh dari setiap transaksi. Jadi kita harus menganalisis setiap adanya transaksi, pengaruhnya ke akun mana saja, kita harus analisis. Yang kedua yaitu tuliskan dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi sebelumnya kita sudah membuat tabelnya terlebih dahulu, baru kita analisis masuknya kemana setiap adanya transaksi. Nah, yang ketiga baru memastikan bahwa total aset harus sama dengan liabilitas plus equity, harus seimbang atau harus balance. Demikian penjelasan untuk persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal beserta cara pengerjaannya.